Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama pagi ini kita tangkap pesan Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan ini adalah gini, menjadi semakin besar. Wow. Tentunya setiap kita kalau ditanya mau jadi besar nggak, kita mikir dulu ya, waduh enak nggak ya sama Tuhan menjadi semakin besar. Oke, nanti kita akan belajar siapa yang akan menjadi semakin besar. Ya, Tuhankah atau diri kita kah? Kalau Tuhan dia udah besar. Atau diri kita. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Kita akan ngerti maksud Tuhan, apa yang jadi pesan Tuhan untuk tentang menjadi semakin besar ini. Yohanes 3 ayat 30. Nah, ketika kita baca ayat ini kita akan semakin mengerti, oh ini toh maksudnya. Yohanes 3 ayat 30. Kita baca sama-sama. 1 2 3 ada di depan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, di sini kita paham makna dari perkataan ini secara selintas karena yang dimaksud dengan ia adalah Tuhan. Tuhan harus yang makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada ayat ini adalah gini. Waktu itu inilah masa di mana Yesus memulai pelayanannya. Kita tahu ada pribadi Yohanes Pembaptis yang bertugas untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Waktu itu Yohanes Pembaptis memiliki banyak murid-murid. Dan di awal pelayanan Yesus pun memiliki murid-murid. Nah, ada satu percakapan di antara murid-murid Yohanes bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dia bilang, Rabi, orang yang engkau pernah bicara di seberang sungai Yordan, maksudnya Yesus. Ternyata dia juga membaptis bersama murid-muridnya, katanya gitu. Artinya di antara para murid ini ada suatu kecemburuan bahwa loh kok dia juga melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, apa jawaban Yohanes Pembaptis? Dia bilang, iya harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah di dalam dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, umumnya manusia nggak ada yang mau jadi nomor 2 ya. Aku pengen jadi yang terbaik, aku pengen jadi yang terbesar, aku pengen jadi nomor 1. Ya iklan-iklan juga semuanya bilang begitu. Bahwa kecapku adalah kecap nomor 1 gitu. Gak ada yang mau menjadi nomor 2, gak ada yang mau menjadi yang nomor sekian apalagi. Ya di bidang manapun, semua ingin berlomba untuk menjadi nomor 1. Bahkan dunia mengenal berbagai persaingan yang sehat dan gak sehat. Kalau persaingan sehat silahkan, ya masing-masing memacu diri. Nanti biarlah orang yang menentukan mana yang lebih baik gitu. Tetapi kadang-kadang di dunia mengenal persaingan yang tidak sehat. Bukannya memacu diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi seringkali orang itu memilih untuk tidak melakukan apa-apa tetapi dia menjelekkan lawan-lawannya. Nah seringkali kan begitu. Di dalam politik pun sama, di dalam iklan. Ya sekarang iklan udah ada regulasinya. Dulu di masa saya dulu masa kuliah yang namanya Coca-Cola dan Pepsi itu terus bersaing berdua untuk berusaha mendapatkan tempat sebanyak mungkin di hati orang-orang yang mendengarkannya. Tetapi kadang-kadang muncul persaingan-persaingan yang gak sehat. Bukannya memunculkan ini loh keunggulanku, tetapi yang muncul adalah di iklan dia menjelekkan lawan pesaingnya. Nah ini yang menjadi hal yang gak sehat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi, saya gak bicara soal iklan. Kembali lagi ke masa Yohanes Pembaptis ini. Di dalam peristiwa Yohanes Pembaptis ini luar biasa, ini sangat menarik. Yohanes gak bersaing. Murid-murid memang merasa tersaingi, tetapi Yohanes Pembaptis ajar murid-muridnya, kita gak bersaing dengan dia. Dia, yaitu Yesus, dia yang harus lebih besar. Dan aku yang harus menjadi semakin kecil. Ya, dia mengatakan bahwa memang dia yang harus lebih besar. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada keputusan seperti itu? Nah karena gini, karena ia punya tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya. Yohanes Pembaptis ada karena punya tujuan. Tuhan punya tujuan dalam hidup Yohanes Pembaptis bahwa ia hanya ada untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ketika Yesus mulai muncul, ketika pelayanannya, ketika ia baptis, ketika ia memilih murid-muridnya, ketika Yesus mulai melayani, inilah saat Yohanes Pembaptis mulai undur. Karena peran dia hanya untuk itu. Wow, luar biasa ya, orang yang ngerti peran, tujuan keberadaannya di dunia, luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Nah, ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata harus. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, kembali kepada keadaan kita, kehidupan kita di masa sekarang. Prinsip ini tetap harus kita tangkap. Kenapa Tuhan sampaikan pesan ini buat kita? Karena Tuhan punya maksud buat kita. Tuhan mau kita bertambah-tambah di dalam Dia. Ia harus makin besar di dalam kita. Dan kita, ego, diri pribadi kita harus yang makin kecil. Nah, kata harus ya, kita tahu kata harus adalah kata must di dalam bahasa Inggris. He must increase, I must decrease di dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, simple sekali. Nah, kata harus atau kata must ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya penting untuk dilakukan dan segera. Kata harus itu artinya adalah sesuatu yang penting dan dilakukan dengan segera. Saya harus ke toilet gitu, karena apa? Saya harus melakukan sesuatu di toilet. Sifatnya segera. Beda dengan kata akan. Saya akan pulang, ya nanti setelah selesai ibadah saya akan pulang. Tapi kalau saya berkata saya harus pulang, artinya di tengah kondisi saat ini pun saya harus segera pulang. Sifatnya segera. Nah, kata harus, Yohanes memahami bahwa inilah saat di mana pribadi Yesus yang harus lebih berperan dibandingkan dengan dirinya. Inilah saat di mana sebetulnya buat kita orang-orang percaya, pribadi Yesus seharusnya harus lebih berperan dibandingkan diri kita di dalam Dia, di dalam kita. Jadi di dalam kita ini sebetulnya peran Yesusnya yang harus lebih menonjol. Kita harus membiarkan pribadi Yesus yang harus semakin besar. Dan kita harus menekan si diri kita pribadi untuk menjadi semakin kecil supaya yang nampak terlihat adalah Yesusnya gitu. Wow, lebih gampang ngomongnya ya. Tetapi ini yang menjadi yang boleh kita tangkap Bapak Ibu Saudara. Jadi ada istilah gini, divine must, keharusan ilahi. Makanya nanti kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di perikop Yohanes pasal yang ketiga, ternyata di situ kita akan menemukan beberapa kata harus yang sifatnya ilahi, yang mau gak mau memang harus dilakukan gitu ya. Misalnya gini, ketika ini kan Yohanes 3 pasal 3 ayat 30, di awal-awal ketika itu perikop ini dimulai ketika Nikodemus datang kepada Yesus. Dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Tapi dia seorang tokoh Farisi yang sangat disanjung oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga kalau dia menghampiri Yesus dan ketahuan orang, maka dia akan dikucilkan. Maka dia mendatangi, di tengah kerinduannya dia mendatangi Yesus. Diam-diam tengah malam untuk pengen bicara sama Yesus, ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Tetapi yang luar biasa, Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Artinya untuk tahu lebih banyak tentang diri pribadi Tuhan dan rencananya di dalam kehidupan kita, seseorang harus, nah kata harus ini adalah sesuatu yang gak bisa ditawar, harus dilahirkan kembali. Siapapun yang kita temui, ketika dia ingin tahu lebih banyak tentang pribadi Yesus, maka sesungguhnya dia harus dilahirkan kembali. Nah tapi saya nggak bahas tentang ini, saya hanya menekankan ada beberapa kata harus. Lalu kemudian di dalam ayat yang selanjutnya itu kan di ayat Yohanes 3 ayat 17, saya menunjukkan tentang beberapa kata harus supaya kita paham makna harus itu. Di dalam ayat ke-14 di situ dikatakan juga, Yohanes 3 ayat 14, anak manusia harus ditinggikan. Inilah salah satu tugas kita, bahwa yang harus ditinggikan bukan kita, tetapi Tuhan kita yang ditinggikan, dan itu harus ditinggikan. Sesuatu yang penting dan segera sifatnya. Dan yang ketiga adalah yang ayat 30 ini. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Nah kata harus sifatnya penting dan segera. Kita harus mengecilkan dirinya dan biarlah Yesus yang semakin besar di dalam kita. Nah ini jadi pesan Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa inilah saatnya di mana orang percaya harus terus menambah-nambahkan atau membesarkan, dalam tanda kutip membesarkan dirinya. Inilah saatnya. Tuhan mau kita orang percaya saatnya membesarkan diri kita. Tapi jangan salah paham ya, maksud membesarkan adalah gini, bukan membesarkan di dalam pengertian harafiah. Waduh aku harus naik timbanganku nih,
Aku harus isi lagi dengan berbagai makanan supaya aku semakin besar, bukan itu. Atau bukan juga kita dengan memompa, dalam tanda kutip memompa diri kita dengan segala penampilan-penampilan palsu agar tampak besar, bukan itu. Bukan pula membesarkan dengan segala rencana dan keinginan kita. Aku akan menjalani ini, melakukan ini supaya aku menjadi besar, bukan itu. Tapi membesarkan diri adalah dengan terus menambah-nambahkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Sehingga Kristuslah yang harus tampak semakin besar di dalam kita. Dia harus semakin diperlihatkan di dalam hidup kita, itu maksudnya. Jadi kehendak Tuhanlah yang harus menjadi dasar tindakan kita. Jadi pesan Tuhan buat kita ini, buat saya Bapak Ibu Saudara sebetulnya adalah Tuhan sedang mengevaluasi, Tuhan sedang mengkoreksi bahwa kok makin hari makin dilihat kok bukannya Yesus yang semakin besar kayaknya gitu ya. Kok semakin ego kita yang semakin besar. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita semua ya. Kalau Tuhan menekankan ini dan apa tujuannya sih Pak di balik semuanya kalau Yesus semakin besar dalam diri kita. Jadi apa untungnya, apa tujuannya? Nanti kita akan belajar di bagian dalam. Kita nggak bisa hanya sampai pada hari ini saja. Cukuplah Tuhan segini aja deh, segini aja. Oh enggak, minggu lalu kita juga terima pesan Tuhan bahwa kita harus bergerak maju. Makna bergerak maju juga adalah gini, bergerak maju terus menjadikan Kristus semakin besar di dalam kita. Dengan kita bergerak maju dan ingin bertumbuh, akibatnya Kristus akan menjadi semakin besar di dalam kita kalau bertumbuh di dalam Kristus. Oke, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar Kristus semakin besar. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini, sadari dari mana kita berasal dan gunakan prinsip yang selaras. Wow, apa sih maksudnya? Sadari dari mana kita berasal dan gunakan prinsip yang selaras. Jadi pertama-tama kita harus sadar dulu kita ini dari mana sih sebetulnya. Yohanes 3 ayat 31. Lewat ayat ini kita akan mulai mengerti kenapa kita harus sadar dari mana kita berasal. Ayat 31 bilang begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Di sini ada ditekankan oleh penulis daripada Injil ini adalah ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Ada yang dari sorga, ada yang dari bumi. Yang dari sorga akan terlihat, yang dari bumi pun akan terlihat. Bahkan di situ dikatakan siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ya. Jadi ada di sini penulis di awal ini mencoba menjelaskan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara yang dari atas dan yang dari bawah, antara yang dari sorga dengan yang dari bumi. Ya, pada dasarnya, nah sekarang pertanyaannya gini, kita dari mana sih? Dari sorga apa dari bumi? Ya, sebelum kita di dalam Kristus, kita dari bumi, kita dari dunia, kita orang dunia, kita lahir di dunia. Ya. Dan apabila kita berasal dari dunia dan memang kita dilahirkan di dunia, akan terlihat bahasa yang kita gunakan pun bahasa dunia. Logat yang kita gunakan pun adalah logat dunia. Ya, kita akan bisa mengenali seseorang, wah Pak dari Sumatera ya, Pak dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kenapa? Terlihat dari logat bicaranya. Pak dari Sunda ya. Oh iya benar dari Sunda dia. Bahasanya dari bahasa akan terlihat. Di sini dikatakan termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Orang yang berasal dari bumi akan terlihat dari bahasanya. Nah apa yang jadi dan terlihat dari bahasa bukan dari soal bicara logatnya aja. Apa sih yang dibicarakan hari lepas hari? Dari cara kita membahas apa yang kita bicarakan hari lepas hari menunjukkan dari mana kita berasal. Apa yang keluar dari mulut kita akan jelas menyatakan dari mana kita berasal. Perkara-perkara apa yang keluar dari mulut kita akan menunjukkan dari mana kita berasal. Bicara tentang ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan dan lain-lain menunjukkan bahwa orang tersebut dari bumi. Ketika dari perkataan adalah perkataan-perkataan kebenaran yang menuntun orang kepada kebenaran, yang menguatkan, yang meninggikan Kristus, menunjukkan bahwa orang itu bukan dari dunia. Nah tetapi si manusia yang dari bumi ini kapan ngalami
mengalami perubahan status sehingga dia menjadi dari menjadi dari surga, adalah ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ya, kapan manusia dapat mengalami pengenalan dimensi surga? Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perempuan Samaria, seorang yang dunia banget, prinsip dunia, tetapi ada yang berubah sejak siang hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mengerti bahwa ini bukan cuma sekedar orang biasa, ini bukan cuma sekedar guru, ini bukan cuma sekedar nabi, ini Mesias. Dan dia membuka hati untuk itu. Dan apa yang kita lihat selanjutnya, apa yang dilakukan oleh wanita ini dan apa yang dikatakan keluar dari mulut dari wanita ini. Dia berubah status karena perjumpaan dengan Yesus membuat dia bukan dari dunia lagi. Saat seorang manusia bersentuhan dengan Yesus, ya, Tuhan banyak cara untuk menyentuh hidup manusia. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda mungkin satu dengan yang lain, perjumpaan dengan Yesus yang membuat kita saat ini sudah di dalam Kristus. Masing-masing punya pengalaman perjumpaan yang unik satu dengan yang lain, punya pengalaman masing-masing awal kita berjumpa dengan Yesus. Nah, inilah awal mula waktu kita kemudian berubah status kita membuka hati, kita dilahirkan baru. Makanya itulah yang Yesus tekankan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Karena engkau mau tahu kan apa yang menjadi perkara-perkara Tuhan. Engkau kan ingin tahu tentang perkara-perkara surgawi, engkau nggak bisa tahu lebih banyak sebelum engkau dilahirkan baru. Nah, waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, entah ada yang mengajak, ada yang menceritakan, ada yang memberitakan sehingga membuat kita membuka hati, kita dilahirkan baru. Yesus bilang sama murid-muridnya, engkau sekarang bukan dari dunia lagi. Engkau dari surga. Wow, keren sekali. Nah, kalau Yesus bilang kita adalah murid-murid Kristus juga, ketika Yesus berkata ketika kita sudah dilahirkan baru dalam Kristus, maka Yesus juga berkata bahwa kita udah bukan dari dunia lagi. Kita dikatakan dari surga. Nah, sehingga inilah yang harus membuat cara pandang kita seharusnya sekarang berubah. Kita memandang dunia dengan cara pandang surga. Kita memandang segala sesuatu dari kacamata Kristus. Dari kacamata kebenaran. Berkata-kata, berprinsip, mengambil keputusan. Karena kita bukan berasal dari dunia lagi. Tapi berasal dari surga. Nah, kekristenan yang sejati adalah tentang bagaimana menghadirkan sesuatu yang berasal dari surga untuk dihadirkan ke bumi. Jadi ketika kita sekarang sudah di dalam Tuhan, sudah berasal dari surga, maka tugas kita adalah bagaimana menghadirkan surga ke bumi. Kita seharusnya nggak melihat dunia lagi dengan secara sama lagi. Dulu kita menjadi bagian dari dunia, ketika sekarang kita di dalam Kristus, kita melihat dunia, wow, betapa banyak yang harus aku lakukan untuk menghadirkan surga di bumi. Ada banyak orang-orang yang belum kenal Kristus. Ya. Apabila kita lahir dari atas, apabila kita lahir dari surga, maka kita selayaknya juga akan berbicara tentang hal-hal yang dari atas. Maka kita juga akan mengisi diri kita dengan perkara-perkara yang dari atas. Kalau kita sadar bahwa kita dari surga. Nah, tapi saya mau sampaikan gini Bapak Ibu Saudara, di ayat 31 kalau kita lihat ayatnya. Kenapa sih Pak begitu perhitungan banget antara atas dan bawah, surga dan dunia? Ini juga cara pandang yang salah akan membuat kita kalah. Tapi cara pandang yang benar, yang menyadari bahwa kita berasal dari surga dan bergerak dengan cara surga, ini membuat kita menang. Yang ngerti katakan amin. Ini yang bikin kita menang. Makanya lihat sini kan, di kalimat yang atas, di bagian paling atas, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Kalimat terakhir, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin menjadi perwakilan surga, menaklukkan apa yang dari dunia, kita harus pakai cara yang dari atas. Karena yang dari atas, yang dari sorga adalah di atas. Mengungguli apapun juga yang ada di bumi ini. Makanya kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, peperangan. Orang dunia melakukan peperangan. Orang yang dari surga pun melakukan peperangan, cuman peperangannya beda.
Makanya firman Tuhan kan bilang, peperangan kita udah bukan melawan darah dan daging lagi. Udah bukan main musuh-musuhan, sebel-sebelin, benci sama benci itu orang dunia cara gitu. Dan cara itu bikin kita kalah. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah perlengkapan senjata Allah yang dari atas. Nah ini kita harus pahami, sering dengar sih Pak gitu ya. Tapi seringkali dalam mengaplikasikannya kita yang diperangi darah dan daging lagi, yang kita sebelin darah dan daging lagi. Padahal bukan itu. Kalau kita mau menang, kalau kita mau di atas semuanya, gunakan perkara yang dari atas, yang dari sorga. Kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Simpel kalimat ini, tapi kita diingatkan kembali, iya ya Tuhan telah kasih kuasa sama kita. Bicara soal kerajaan sorga bukan soal perkataan lagi, bukan soal ngomong doang, tapi bagaimana menggunakan kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan beri. Kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Adakah kita menghadirkan kebenaran? Apakah kita menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Apa kita lebih memilih yang sebaliknya? Kalau yang sebaliknya berarti kita dari dunia. Sedangkan Tuhan bilang, engkau bukan dari dunia lagi. Makanya ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Lukas 9 ayat 54 kan, suatu hari ketika Yesus di dalam perjalanan ke Yerusalem melewati wilayah Samaria kan. Ya. Waktu Yesus dan murid-muridnya melewati wilayah Samaria, di situ orang-orang Samaria tidak memperlakukan Yesus sebagaimana seharusnya. Ya. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, dua murid ini tersinggung kan ketika melihat gurunya diperlakukan dengan tidak semestinya oleh orang Samaria. Kemudian lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini perkataan ini bukan main-main, bukan asal ngomong Yohanes ini. Terlihat dari jawaban Yesus memarahi Yohanes. Yesus nggak bilang, Yohanes udahlah kamu jangan ngomong-ngomong menyuruh api turun dari langit, yang mana mungkin lah. Atau Yesus juga bisa mengacukan, dia mah lagi ngomong kosong. Enggak, Yesus menegur, karena apa? Ada kuasa yang telah diberikan kepada para murid. Makanya ketika Yohanes berkata, Tuhan apa engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yesus tegur, di dalam New King James Version di situ dikatakan spirit macam apa yang kau miliki. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan tapi untuk menyelamatkan. Yesus sampai betul-betul memperlakukan Yohanes secara serius. Kenapa? Jangan sampai Yohanes benar-benar menyuruh api turun dari langit. Kenapa? Orang-orang yang dari surga punya kuasa yang luar biasa. Tetapi cuma waktu itu salah mengaplikasikannya. Artinya gini kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan beberapa kebenaran tadi, kalau kita sadar kepada kita telah diberikan perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara ilahi dari surga. Tapi yang seringkali Bapak Ibu Saudara sayangnya gak sedikit orang-orang percaya yang seharusnya menyadari ada kelengkapan yang Tuhan sediakan. Tapi sayangnya gak sedikit orang percaya yang lebih memilih untuk menggunakan prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip yang dari bawah. Sehingga yang tadi kuasa, otoritas, perkara-perkara luar biasa tentang hal kerajaan Allah akhirnya sering terlupakan. Sering baca sih, sering dengar sih, tapi lupa mengaplikasikannya Pak. Karena yang diingat lebih kepada melakukan apa yang orang dunia lakukan umumnya. Orang dunia mengenal kepahitan, kebencian, putus asa, kemarahan, kekecewaan, dan berbagai itu yang seringkali tanpa disadari, itu yang dihidupi oleh gak sedikit orang-orang percaya. Sehingga akibatnya apa? Karena tadi prinsipnya di ayat 31 yang dari sorga di atas semuanya. Ketika orang percaya mengaplikasikan hal yang salah yang digunakan orang dunia, maka apa? Yang dalam kebalikannya siapa yang datang dari bumi, dia di bawah semuanya. Oleh sebab itu kalau kita mau berjalan di dalam kemenangan kepada kemenangan, kita harus menyadari, aku dari sorga loh, aku dari atas. Kuasa telah diberikan, otoritas telah diberikan, tujuan hidupku sudah diberikan. Maka percayalah kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin.
Meskipun jawabannya kayak gak meyakinkan, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran. Ya. Pilihan, mau jalan di dalam kekalahan demi kekalahan, lakukan apa yang orang dunia biasa lakukan. Tapi kalau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, ingat, ada perkara-perkara ilahi yang Tuhan sudah perlengkapi buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan adalah, biarlah Yesus yang terus makin besar. Cara pandang Kristus, prinsip-prinsip hidup kerajaan surga, dan itu yang kita hidupi. Percayalah, yang kita akan lihat hal luar biasa. Ya. Oke, makanya dalam Kolose 1, Kolose 3 ayat 1. Kalau mau cari perkara, jangan perkara-perkara yang di bawah ya, Kolose 3 ayat 1, tapi cari perkara-perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Oke, saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kan kita udah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang di atas tuh yang kayak gimana? Yang di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara-perkara tentang Kristus. Rencananya, kuasanya, kedahsyatannya, pengurapannya. Ini kan hari-hari, ini kan orang, mau diurapi, nggak ada bedanya Pak. Kata siapa, nggak ada bedanya. Oke, itu yang pertama ya. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan agar Kristus semakin besar. Yang pertama adalah sadari dari mana kita berasal dan gunakan prinsip yang selaras. Kalau memang kita dari atas, dari sorga, gunakan prinsip sorga. Tapi sebaliknya ketika orang merasa dari bumi, kebanyakan menggunakan prinsip-prinsip bumi. Dan itu kalah. Dan itu di bawah semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sadari di bagian mana kita ingin menjadi besar. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ya. Di poin kedua ini sadari di bagian mana kita ingin menjadi besar. Kalau dikatakan di mana kita menjadi besar, semua pasti menjawabnya, biar Kristus menjadi besar di dalam aku, Pak. Tapi seringkali dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat dunia semakin penuh dengan segala konflik, perang, kekacauan, adalah ketika dunia lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kenapa ada perang terjadi? Kenapa hari-hari terjadi perang? Karena masing-masing lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Ya namanya rakyat sipil udah gak dilihat. Saudara kalau lihat foto-foto peperangan Rusia lawan Ukraine. Wow, baik yang tentara maupun warga sipil ya. Mengerikan loh. Dan karena keegoan masing-masing pemimpin sehingga gak peduli. Oke, saya gak bicara soal itu. Juga ketika ada pertanyaan lanjutan, apa yang membuat kadang gereja gak sedikit yang mengalami konflik, benturan, perpecahan dan lain-lain. Jawabannya sama. Kepentingan diri sendiri. Ketika orang-orang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah perpecahan. Tapi kalau kita lihat mau bercermin kepada Yesus, untuk apa sih dia turun ke dunia? Untuk apa sih Allah turun ke dunia mengambil rupa manusia menjadi pribadi yang bernama Yesus Kristus? Untuk kepentingan siapa sih dia turun ke dunia? Jawabannya jelas banget. Bukan untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan manusia. Buat kepentingan orang lain. Jadi kalau kita lihat prinsip kerajaan surga beda banget dengan prinsip bumi. Tanpa disadari seringkali orang-orang percaya menganut prinsip bumi. Kepentingan diri sendiri. Sedangkan kalau kita ditanya apa tujuan Tuhan datang ke dunia. Untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan keselamatan manusia di bumi. Beda nggak kepentingannya? Beda banget. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Matius 20 ayat 28, ini juga sering kita dengar. Matius 20 ayat 28 bilang begini, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah kalau kita bercermin ayat ini kepada kita, ya, baik orang-orang yang sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, maupun belum menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita sudah menjadi orang-orang di dalam Kristus. Nah prinsip ini yang harus kita tangkap. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Makanya ingat gak Bapak Ibu Saudara, saya berapa kali pada waktu itu seringkali bicara bahwa kenapa kita ditunjuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita dinilai punya sesuatu yang lebih untuk kita bisa bagikan. Untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan bukan untuk mengambil sesuatu dari luar untuk diri kita, tetapi kita memiliki lebih untuk kita bagikan. Itu prinsipnya, itu aja. Kalau kita pegang prinsip itu, maka kita nggak peduli orang mau hormat, nggak hormat sama kita, itu udah bukan masalah penting. Orang mau melayani kita dan orang enggak melayani kita udah bukan masalah penting, karena tujuan kita sama seperti Yesus, anak manusia datang untuk melayani. Jadi kalau kita punya prinsip, aku harus membagikan sesuatu, aku harus memberikan sesuatu, aku harus melayani. Kalau kita punya prinsip ini, enteng, nggak akan tersinggung. Aduh, aku kok nggak dihargai ya, aku kayak nggak dianggap. Nggak, tujuan kita hanya melayani. Sama, bukan soal di gereja aja, di dalam rumah tangga juga sama. Kalau kita pegang prinsip ini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aman. Yang jadi masalah kan yang satu pengen dilayani melulu. Atau dua-dua ingin dilayani melulu. Ya nggak ketemu-ketemu tuh. Nah ini seharusnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai seorang pelayan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Lanjut ya. Apabila kita kembali ke ayat 30. Nah kita balik lagi ke Yohanes 3 ayat 30. Di dalam kalimat ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Tadi saya udah singgung sih di bagian awal. Kata aku di dalam bahasa aslinya adalah ego. Ego ya. Tapi kita sering dengarkan kata ego. Ego itu aku. Ego kita harus makin kecil. Apa sih yang dimaksud aku harus makin kecil? Egonya. Keakuannya. Orang yang membesarkan egonya, maka yang terjadi adalah apa? Benturan. Yang terjadi adalah apa? Konflik. Nah prinsip ini ya harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Ini kan bertolak belakang dengan keadaan dunia di zaman sekarang ini kan. Kita berada di zaman yang kehidupan bahkan termasuk kehidupan rohani ya. Semua berbicara tentang egosentris. Bicara soal keegoisan yang dapat ditemui di dalam berbagai sektor kehidupan. Bahkan termasuk dalam kehidupan rohani kan gak sedikit. Ego-ego yang besar itu akhirnya menjadi benturan. Karena apa? Karena semua orang ingin menjadi yang terutama. Makanya kan kenapa Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yesus katakan itu ketika apa? Murid-murid saling adu besar siapa yang terbesar kan kalau kita baca satu perikop yang berkaitan dengan ayat itu. Karena semua ingin menonjol. Karena semua ingin menjadi yang terbesar ya. Namun Tuhan lewat prinsipnya ini memberikan kepada kita dia yang harus makin besar bukan kita. Nah sekarang gini Bapak Ibu Saudara, keegoisan itu akhirnya akan menghasilkan kejatuhan. Ingat gak dulu waktu orang-orang ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendirikan Menara Babel. Kejadian 11 ayat 4. Ujungnya apa? Keruntuhan. Karena ternyata orang-orang yang membangun menara setinggi-tingginya ingin mencapai langit. Di situ dikatakan apa sih tujuan mereka? Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow, gak kira-kira. Dan marilah kita cari nama. Berapa banyak orang hari-hari ini ingin cari nama supaya namanya dikenal. Kalau kita kembali dalam prinsip ini. Tuhan yang harus semakin besar, kita yang harus semakin kecil. Nah ketika kita membesarkan Tuhan di dalam hidup kita, ada satu masa di mana Tuhan akan membesarkan diri kita. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Saya teringat Joshua. Joshua adalah seorang yang gentar ketika dia menggantikan Musa. Tetapi ketika Tuhan terus berbicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Renungkanlah firman siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri ketika dia tangkap apa yang jadi prinsip kerajaan sorga. Ada satu masa di dalam ayat selanjutnya Tuhan, dalam pasal selanjutnya Tuhan berkata, Joshua hari ini aku akan membesarkan namamu. Artinya lewat Joshua nama Tuhan dibesarkan. Sehingga Joshua terbawa besar. Tapi seringkali berapa banyak orang yang belum sampai di tahap itu udah ingin membesarkan namanya.
kerajaan egonya muncul. Dan ini yang seringkali membuat kejatuhan terjadi kan. Ini yang membuat konflik terjadi kan. Oke, sebetulnya untuk tujuan apa sih? Kita yang harus egonya harus semakin ditekan dan bela Kristusnya yang semakin besar. Tujuannya buat apa sih? Karena gini, waktu kita besar di dalam Tuhan, akan lebih mudah Tuhan untuk menaruhkan perkara-perkara yang luar biasa selanjutnya dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan yang menjadi besar di dalam kita, kapasitasnya sanggup untuk menampung perkara-perkara ilahi. Tetapi kalau kita yang membesarkan diri kita itu ada manusia itu terbatas dan gak bisa nampung perkara ilahi. Yang dari dunia gak bisa nampung perkara ilahi. Tapi kalau kita tangkap, kita percaya Tuhan akan mempercayakan banyak, maka Kristuslah yang kalau lebih besar supaya dapat menampung perkara-perkara tentang sorga lebih lagi. Tuhan mau setiap kita umatnya menjadi bertambah besar di dalam Dia dalam hal kualitas dan kuantitas. Ya. He must increase, I must decrease. Nah, kata increase ini menurut kamus di dalam bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan becoming bigger or greater in amount. Nah, Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang banyak dan luar biasa dan berkualitas sorga ketika Kristus yang dibesarkan di dalam kita. Akan dengan mudah Dia mempercayakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan ketika kita sendiri yang mencoba membesar-besarkan nama kita. Wow, gak lama lagi ya, sebentar saya selesai. Nah, tetapi untuk menjadi besar di dalam Tuhan, bukan menjadi besar di dalam Tuhan, agar supaya Tuhan menjadi besar di dalam kita harus proaktif, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pengen benih, ini perumpamaan, 2 orang petani. Kedua petani ini diberikan benih. Masing-masing benih itu ditanam di dalam tanah. Dan kedua-duanya memiliki ekspektasi bahwa suatu hari aku akan menuai. Suatu hari musim panen akan terjadi karena aku sudah menabur benih. Tapi dari 2 petani ini, yang satu terus menyirami dengan teratur, dengan konsisten, yang satu terus yang menyirami, dia juga memberikan pupuk, dan dia juga menyiangi si benih-benih itu dari rumput-rumput liar. Tetapi sebaliknya yang satu ketika dia menabur benih dan dia tinggalkan. Tapi kedua-duanya punya pengharapan sama, bahwa aku akan menuai suatu hari kelak. Bapak Ibu Saudara, ketika musim menuai tiba, petani yang mana yang akan menerima tuaian yang begitu luar biasa, hasil yang begitu baik, hasil yang banyak, hasil yang bagus? Tentunya orang yang secara konsisten dan teratur menyirami, menyiangi, memupuki. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin besar di dalam Tuhan, Tuhan menjadi besar di dalam kita sehingga dipercayakan perkara-perkara luar biasa. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan setiap hari, gak sia-sia. Anda sedang menyiangi, Anda sedang diairi, Anda sedang dipupuki, dibandingkan mereka yang meninggalkan benih itu dan berharap sesuatu yang dahsyat terjadi, yang mana adalah gak mungkin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tangkap prinsip ini, prinsip menjadi besar dalam Tuhan bukan semata-mata kita membuat Tuhan menjadi besar. Karena Dia udah besar, tapi Tuhan mau Dia menjadi besar di dalam kehidupan kita. Masukkan nilai-nilai kerajaan surga. Perbesar pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa lagi mengedepankan kerajaan ego. Karena kerajaan surga bertentangan dengan kerajaan ego. Kerajaan ego akan berakhir dengan kekalahan. Tapi prinsip kerajaan surga yang kita tanam, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ini membuat kita akan terus berjalan maju bersama Tuhan. Kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.